Tatanan dunia mengalami banyak sekali perubahan, terutama sejak pandemi COVID-19. Sebelum pandemi berlangsung, masyarakat bebas bertatap muka, melakukan jual beli, bercanda dengan teman di kelas, bertemu dan menerima ilmu langsung dari sang guru, dan berbagai aktivitas menyenangkan lainnya. Kini, semua bidang bertransformasi. Belajar online, rapat online, bahkan transaksi pun online. Semua hal pindah ke ruang digital. Masyarakat yang enggan belajar akan tertinggal. Berbagai keterbatasan menjadi ancaman sekaligus tantangan bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Majalengka. Masyarakat memerlukan cara untuk beradaptasi. Beragam informasi yang diterima setiap hari harus diperiksa dengan hati-hati. Sayangnya, masyarakat belum terbiasa berliterasi. Semua berita diterima begitu saja tanpa dibedakan antara yang fakta dan dusta. Literasi. Masyarakat sering mengaitkan literasi dengan kemampuan membaca atau menulis tanpa harus mengerti apa yang dibaca atau ditulis. Padahal, cakupan literasi lebih luas dari itu. Literasi merupakan proses belajar yang bertujuan untuk melahirkan kesadaran kritis individual atau kelompok yang dapat bermanfaat bagi pembangunan manusia. Dalam hal literasi, Indonesia masih menunjukkan angka yang mengecewakan. Menurut hasil riset UNESCO, Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara mengenai tingkat literasi suatu negara. Tapi tenang, peringkat itu didapat berdasarkan jumlah kunjungan ke perpustakaan di Indonesia yang rendah. Padahal, kultur membaca orang Indonesia sangat unik, yaitu lebih suka berkunjung ke toko buku atau bazar buku. Menurut tirto.id, jumlah pengunjung bazar buku Big Bad Wolf tahun 2018 saja mencapai 750.000 orang dalam penyelenggaraannya. Hal itu menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia cukup tinggi, walaupun tidak banyak yang berkunjung ke perpustakaan. Lantas, mengapa masyarakat Indonesia masih terbilang rendah dalam kemampuan literasi? Pertama, wajar rasanya jika masyarakat Indonesia belum bisa berkunjung ke perpustakaan karena kurangnya akses membaca, khususnya di daerah terpencil. Kedua, kecepatan rata-rata membaca masyarakat Indonesia berkisar antara 250 hingga 300 kata per menit, sedangkan di negara maju bisa mencapai 1000 kata per menit. Ketiga, masyarakat Indonesia belum terbiasa memahami isi bacaan secara menyeluruh, padahal kemampuan inilah yang penting agar masyarakat mampu membedakan antara yang logis dan yang tidak masuk akal. Dengan memahami berbagai informasi yang beredar, kemampuan berpikir kritis akan timbul. Masyarakat akan terbiasa menganalisis data dan memanfaatkannya untuk mewujudkan suatu gagasan. Dengan demikian, masyarakat bisa mencapai kemampuan tertinggi dalam literasi, yaitu menciptakan sesuatu atau berinovasi. Ekonomi, pandemi, dan digitalisasi
menjadi kata kunci untuk terus berinovasi. Masyarakat tetap harus memiliki harapan untuk bertahan hidup di masa pandemi. Kini, kegiatan literasi bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Ruang digital memungkinkan masyarakat untuk mengakses media pembelajaran dengan efisien. Ragam media pembelajaran pun lebih variatif, sehingga masyarakat dapat belajar dengan nyaman dan produktif. Berbagai tutorial disampaikan dengan cara-cara kreatif agar masyarakat tertarik untuk belajar dan beradaptasi dengan situasi pandemi. Semua harus belajar agar tidak ada yang tertinggal. Kepala Perpustakaan Nasional, Dr. Andes Muhammad Syarif Bando MM, menyebutkan ada 4 tingkatan literasi. Yang pertama, kemampuan untuk mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan. Yang kedua, kemampuan memahami apa yang tersirat dari yang tersurat. Yang ketiga, kemampuan untuk mengemukakan ide atau gagasan baru, teori baru, kreativitas, serta inovasi baru. Dan yang terakhir, yang keempat, kemampuan untuk menciptakan barang atau jasa yang bermutu. Pada masa pandemi ini, pemerintah daerah Kabupaten Majalengka mendukung penuh kegiatan literasi digital dengan menyediakan akses ke perpustakaan daerah secara digital melalui aplikasi iPusda Kabupaten Majalengka. Kepala Bidang Perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Majalengka menyampaikan bahwa pada aplikasi ini telah tersedia 2.200 buku digital yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk mengembangkan kemampuan literasi dan minat membaca masyarakat Majalengka dengan berbagai kegiatan literasi seperti Gema Macaku atau Gerakan Masyarakat Membaca Buku dan Festival Literasi Digital. Dilaksanakannya lomba ini adalah wujud dari kepedulian pemerintah terhadap kemampuan literasi warga Majalengka. Berbagai media digunakan secara maksimal untuk menyiarkan informasi-informasi yang positif dan membangun sehingga tercipta warga Majalengka yang makin cakap digital menuju Majalengka Raharja.